Apa kabarnya hari ini? Ketemu lagi sama aku, Safira dan Elsa di Maksi Sawit TV pada program Pemuda Bicara Sawit. Nah, kali ini tentunya sahabat Maksi kita akan membawakan lagi nih berita dan juga materi-materi hangat khususnya tentang sawit nih. Iya. Nah, Elsa, kamu dalam beberapa waktu dekat ini sedang melakukan apa aja nih saat biasanya di rumah? Karena aku nggak tahu lagi ya mau ngapain ya. Akhirnya aku kayak mulai produktif dengan membaca berita-berita nih. Terus aku kayak mulai tertarik dengan yang namanya kemiskinan. Oke. Kayak aku sedih aja gitu loh ngelihat kemiskinan di suatu daerah. Kayak emang nggak bisa ada perubahan di daerah tersebut supaya mengurangi angka kemiskinan. Gitu loh. Kayak aku lagi memikirkan gimana caranya supaya bisa nih pemerintah memberikan bantuan atau enggak mungkin masyarakat sekitar juga dapat membantu mengurangi angka kemiskinan di daerah tersebut. Oke, ya good question banget. Nah, jadi memang saat ini tuh bukan saat ini aja sebenarnya dari dahulu bahkan kemiskinan itu menjadi salah satu permasalahan yang menjadi PR banget buat negara ya. Buat negara kita gitu. Nah, tapi kamu tahu nggak sih kalau misalnya sawit itu ya, dia bisa jadi penolong untuk permasalahan ini. Lagi-lagi sawit yang jadi penolong dan penopang negara kita. Betul ya. Banget. Tapi nih, walaupun demikian tetap aja nih beredar mitos yang nggak bener yang Capek banget nih. Sawit. Iya. Beberapa Apa nih narasi mitosnya? mengatakan gini loh mitosnya. Katanya gini, kebun sawit itu dia tidak mengurangi kemiskinan di pedesaan gitu katanya. Ini orang kan kalau kita selama ini untuk membantah mitos ini kita menggunakan data nih. Iya. Ini ngomong-ngomong mitos gini punya data nggak sih? Aku kesel deh lama-lama. Udah gitu mereka tuh benar-benar menaruh narasinya sesuatu yang negatif terus gitu ya. Udahlah, capek banget. Oke, jadi kita memang udah waktunya kita berantas mitos-mitos ini gitu ya dengan data-data dan fakta ya. Iya. Oke, jadi Elsa dan juga sahabat Maksi yang ada dimanapun, jumlah penduduk miskin di Indonesia ini memang mengalami penurunan loh, setidaknya dalam 10 tahun terakhir gitu. Sekarang kan 2023 gitu. Iya, dalam satu dekade ya. Jadi 10 tahun ke belakang itu mengalami penurunan. Jadi pada tahun 2005 nih sahabat Maksi, jumlah penduduk miskin itu masih ada sekitar 36,8 juta. Atau sekitar 16,7% dari penduduk yang ada di Indonesia gitu. Nah, kemudian dari jumlah tersebut 64%-nya berada di pedesaan. Nah, sisanya itu dia di perkotaan. Nah, melalui adanya pembangunan di kawasan pedesaan gitu ya, jumlah penduduk miskin ini turun pada tahun 2016 sekitar 27,7 juta orang. Di pedesaannya itu sebesar 17,2 juta dan 10,5-nya itu di perkotaan. Nah, dari data tersebut aja terlihat ya. Iya, penurunan di pedesaan itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang di perkotaan. Ini alasan penurunannya ini apa nih? Nah, ini berkaitan dengan beberapa konten kita sebelumnya nih, karena kan sawit ini dia reach out pekerja-pekerja di daerah pedesaan gitu. Dia membuka lapangan pekerjaan bagi mereka khususnya yang tinggal di pedesaan. Nah, maka dari itu tingkat kemiskinannya pun lebih berkurang di pedesaan dibandingkan dengan di perkotaan gitu. Nah, jadi nggak ada lagi tuh teman-teman harusnya yang bilang kalau misalnya sawit ini nggak berpengaruh terhadap kemiskinan di pedesaan, karena berpengaruh itu bahkan lebih besar juga dari yang di kota gitu loh. Jadi nih sahabat Maksi, dikutip pada laman kontan.co.id, jadi Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian itu dia mengakui kalau peran kelapa sawit ini untuk menekan angka kemiskinan dia benar-benar terbukti gitu. Mungkin kemudian juga meningkatkan kesejahteraan bagi orang-orang yang ada di pedesaan, khususnya para petani sawit gitu. Nah, selain itu kelapa sawit juga ada kontribusinya nih bagi pemenuhan pangan di negeri kita sendiri bahkan di dunia gitu. Skalanya udah beda. Makanya sawit ini another level. Oke. Kalau kata K-pop itu next level. Dan bahkan ya sahabat Maksi, sawit ini membangun infrastruktur di pedesaan. Luar biasa gak, Kak? Bukan cuma kemiskinan, bukan juga pengangguran. Tapi infrastrukturnya juga diubah sama sawit ini. Betul, bahkan diperbaiki gitu. Contohnya adalah jalan-jalan rusak misalnya yang bolong, entah itu ada kerusakan, itu diperbaiki. Jembatan penyeberangan ya. Akses jalan mereka itu juga diperbaiki dan ditambah. Dan masih banyak lagi gitu. Kemudian juga ini Elsa berdasarkan riset di palm oil itu di sana disebutnya adalah pasti ya. Perkebunan kelapa sawit itu dia mampu membangun daerah miskin dan bahkan yang terbelakang gitu. Dia memunculkan strategi berupa daerah pembangunan ekonomi yang baru gitu. Wow, keren. Nah, sentra ekonomi ini tuh tersebar sudah di beberapa daerah di Indonesia.
Bisa disebutin nggak nih? Bisa Daerahnya banget ada apa nih. aja? Sahabat Maksi juga mungkin boleh sambil catat ya. Ada di Aceh, di Sumatera Utara, di Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi, Papua, dan Papua Barat. Aduh, aku sampai capek ngomongin. Nge-rap ya. Karena saking Banyaknya. gitu. Ini membuktikan bahwa memang kemiskinan itu bisa banget ditekan oleh sawit ini Iya. gitu. Nah, kemudian 3 jalur yang menjadi jalur utama minyak sawit dalam menekan kemiskinan di dunia itu yaitu produksi melalui sentra perkebunan, kemudian jalur hilirisasi, dan ada juga jalur konsumsi minyaknya sawit ini, ya. gitu. Nah, kemudian si sawit ini nilai transaksinya itu di perkotaan ya, dia bisa mencapai 202,1 triliun per tahunnya gitu, Sa. Dan untuk di pedesaan sendiri dia sebesar 59,8 triliun per tahun. Tetap di triliun Tetap ya. di triliun, kita tetap nggak bisa mendefinisikan itu semua loh, sahabat Maksi. Nah, Elsa ternyata bener-bener ya, mitosnya itu salah banget. Salah banget sih. Nggak bisa ini, nggak bisa kita terus-terusan membiarkan mitos-mitos kayak gini bertebaran. Kita tuh harus membantahnya sih, Sab. Betul. Nah, jadi sahabat Maksi juga sekarang udah tahu kalau kemiskinan itu bisa ditekan dengan adanya sawit. Jangan salah lagi ya sahabat Maksi. Oke, untuk itu juga nantikan terus konten-konten kita pada episode berikutnya. Dan jangan bosan untuk bertemu dengan Safira Dan Elsa di Pemuda Bicara Sawit yang akan datang. Terima kasih dan sampai jumpa.